Misteri kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat akhirnya terungkap. Polisi menyatakan tidak ada tanda penganiayaan pun bekas tindak kekerasan. Kematian mereka dianggap wajar. Benarkah? Ada hal-hal yang masih jadi pertanyaan. Di antaranya soal rentang waktu kematian. Saya Niluh Puspa mencari jawabnya. Saudara, saya sudah berada di rumah yang menjadi lokasi tewasnya 4 orang anggota keluarga. Itu di sana ada bekas-bekas dobrakan pintu. Sampai dengan sekarang bau memang masih menyengat ya di sini. Baunya masih bisa saya cium dari luar sini, saudara. Nah, waktu Bapak masuk itu pintunya terkunci, Pak? Terkunci rapat. Dari dalam semua? Betul. Itu udah lama banget, nggak pernah kontak sama Berapa bulan itu? tahunan, Pak. Bapak Budianto ini memiliki ciri kepribadian yang juga unik. Kami telah menemukan bahwa kematian yang terjadi di TKP Kalideres ini adalah kematian wajar dalam kondisi yang tidak wajar. Diksi wajar atau tidak wajar itu mau kita asosiasikan ke yang mana? Penyebabnya karena sakitnya itu beda-beda semuanya. 4 orang tersebut tidak meninggal pada waktu yang bersamaan. Adakah kemungkinan sebagian anggota keluarga pada saat itu membutuhkan pertolongan, tapi anggota keluarga yang lain tidak memberikan itu? Kalau itu yang terjadi, maka pihak yang tidak memberikan bantuan itu kena pidana. Satu orang meninggal itu kan akan terjadi pembusukan. Apakah itu kondisi yang wajar bagi orang bisa tinggal di dalam satu rumah dengan ada orang meninggal dunia begitu? Saudara, kasus kematian satu keluarga di Kalideres resmi ditutup. Kasus ini bermula dari ditemukannya sekeluarga yang terdiri dari 4 orang tewas mengenaskan di dalam rumahnya pada 10 November 2022. Berdasarkan temuan polisi, para korban tidak serta-merta meninggal secara bersamaan. Rudianto Gunawan, sang kepala keluarga, disebut menjadi orang pertama yang meninggal, disusul istrinya, Reni Margareta Gunawan, lalu adiknya, Budianto Gunawan. Dan terakhir, anak perempuannya, Dian Febiana Apsari, menjadi orang terakhir yang diduga tewas di rumah tersebut. Saya, saudara, sempat melakukan penelusuran di kediaman atau di lingkungan tempat tinggal sekeluarga yang tewas di Kalideres ini. Dari sejumlah orang yang saya temui, yang disampaikan oleh mereka bahwa satu keluarga ini terkenal sebagai pribadi yang cenderung menutup diri. Saudara, saya sudah berada di rumah yang menjadi lokasi tewasnya 4 orang anggota keluarga yang masih misterius, masih menjadi tanda tanya apa penyebab dari kematian 4 orang ini. Sebelumnya, saudara, warga di sekitar sini mencium ada aroma yang kurang sedap dari dalam rumah ini. Ia kemudian melaporkan kepada ketua RT. Pada saat itulah kemudian ketua RT mencoba untuk masuk, kemudian akhirnya berhasil didobrak dan ditemukanlah ada 4 orang dalam kondisi meninggal dunia. Saya coba mengajak Anda untuk melihat ke dalam, saudara. Sampai dengan sekarang bau memang masih menyengat ya di sini, meskipun memang mungkin tidak semenyengat pada waktu itu, tapi baunya masih bisa saya cium dari luar sini, saudara.
juga, Bu? Enggak jauh. Oh jauh, tapi sering lewat-lewat di Iya, sini. jalan. Kenal sama yang ini, Bu? Enggak. Nggak pernah ngobrol sama yang ini? Tapi di sini memang aktivitasnya biasa jalan pagi gini, Bu? Oh, dan tapi dia nggak pernah ikut jalan pagi gini. Dan sebenarnya kalau kita lihat, ini antara satu rumah dengan rumah yang lain itu sebenarnya sangat berdekatan. Jadi kalau misalnya ada yang tidak muncul, harusnya mungkin bisa diketahui ya, atau paling tidak ada kecurigaan begitu ketika tetangga sebelah tidak pernah muncul lagi, seperti yang terjadi pada satu keluarga ini. Tapi di depan sana ada rumah Pak RT, saya coba untuk datengin Pak RT dulu. Dan Pak RT inilah yang pertama kali disebutkan mendobrak pintu rumah dan menemukan keempat jenazah. Selamat pagi. Oh, Bapak bagian penagihan apa, Pak? Persen keamanan. Oh, keamanan. Dia 65. telat 4 bulan dari bulan Agustus, September, Oktober, November ini. Oh, nah waktu Agustus nggak bayar, September Bapak datengin nggak? Enggak, Kenapa nggak didatengin waktu itu, Pak? enggak ada orangnya, ya udah balik lagi. Orangnya ini rajin sebenarnya membayar ya? Ya rajin, kemarin orang kantornya itu ngomong sama saya itu bulan Juli itu udah Oke. masih bayar ke kantor. Tapi orangnya itu biasanya sering bergaul dan lain sebagainya, Pak, sebelum 4 bulan itu. Sering, baik orangnya. Saudara, saya sudah ada Pak RT di sini, Pak Asyung. Pak Asyung, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mau nanya dulu, kenapa sampai ada mendobrak rumah waktu itu, Pak? Karena bau aromanya bau. Oke, ada yang melapor ke Bapak? Betul. Warga sekitar yang melapor. Nah, waktu Bapak masuk itu pintunya terkunci, Pak? Terkunci rapat. Pintu rumahnya juga terkunci? Sangat terkunci semua rapat. Baik pintu gerbong depan maupun ruang tengah. Dari dalam semua? Betul. Dan yang juga menarik, saudara, diketahui bahwa sekeluarga ini cenderung tidak berhubungan lagi dengan anggota atau sanak family yang lain, saudara. Kita nggak pernah komunikasi, itu yang jadi susah ya. Itu udah lama banget nggak pernah kontak sama dia. Berapa bulan gitu? Tahunan, Pak. Tahunan. Kalau secara ekonomi, Bu? Ya cukup. Tapi pernah lalu Mbak punya makan? Enggak. Kalau misalnya hanya cuma lapar gitu nggak punya makanan kan bisa telepon saudara. Kejanggalan tewasnya satu keluarga di Kalideres ini, saudara, mulai terkuak kala salah seorang pegawai koperasi mengaku sempat bertemu dengan Budianto dan juga Dian sebelum mereka tewas untuk urusan jual beli rumah. Dan pertemuan ini, saudara, terjadi pada bulan Mei 2022. Pada bulan Mei tersebut, petugas koperasi mengaku telah melihat jasad Reni Margareta terbujur kaku. Namun sang anak mengklaim bahwa ibunya masih hidup dan tengah dalam kondisi sakit. Petugas tersebut lantas mendapat ancaman dari Budianto jika melaporkan kematian Reni Margareta kepada pihak berwajib. 5 orang datang di seputaran rumah, ya, 2 mediator, 1 dari petugas ataupun pegawai koperasi simpan pinjam ini sama-sama masuk ke dalam rumah yang menjadi TKP ini. Pada saat itu diterima oleh almarhum Budianto. Begitu membuka gerbang, langsung terasa bau. Kok bau seperti ini? Dijawab bahwa ini adalah got yang lupa dibersihkan. Kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian diminta perlihatkan sertifikatnya. Ternyata sertifikat ini atas nama almarhum Mah Reni. Tanyakan, Ibu Reni ada di mana? Sedang tidur di dalam. Begitu pintu kamar dibuka, pegawai ini masuk menyeruak bau yang lebih busuk. Di mana ibunya? Ini lagi tidur, tapi jangan hidupkan lampu. Karena ibu saya sensitif terhadap cahaya, kata anak atas nama Dian. Tanpa pengetahuan Dian, pegawai koperasi simpan pinjam ini menghidupkan flash HP-nya. Begitu dilihat, teriak takbir, Allahu Akbar. Ini sudah mayat. Berkembangnya spekulasi di luar sana soal penyebab kematian sekeluarga di Kalideres ini, salah satunya adalah mungkin saja mereka tewas
terkait dengan sekte tertentu. Polisi sempat menemukan bukti-bukti yang mengarah bahwa Budianto tengah mempelajari atau mendalami aliran tertentu. Adanya buku-buku lintas agama. Kemudian kita temukan adanya buli-buli ataupun kelentingan yang diduga merupakan bagian daripada ritual-ritual tertentu. Kemudian hasil pemeriksaan kami juga dari keluarga terdekat klarifikasi menyatakan bahwa pada suatu momen tertentu keluarga terdekat akan datang dilarang. Ya ada yang paling dekat salah satu keluarganya itu ya atas nama Nyonya L akan datang tapi dilarang karena sedang ada ritual. Kemudian juga kita ketemukan yang kami duga sebagai mantra-mantra namun bertuliskan aksara tertentu. Hal ini juga yang sempat saya perbincangkan dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Jangan-jangan bahwa memang terjadi voluntary suicide, yang dalam hal ini lalu pertanyaannya kan begini, kalau kita memang menganggap kehidupan ini sebagai satu hal yang berharga, dan kita pertahankan betul, membayangkan misalnya ada orang-orang di rumah sakit ya kan berjuang untuk bisa hidup ya. Nah ini kan ada orang yang bersedia melepas nyawanya, tentu untuk sesuatu yang lebih berharga. Nah, apakah yang lebih berharga itu? Apakah ada kehidupan setelah mati yang memang lebih berharga? Kelihatannya ada. Maka kita lalu melihat bahwa jangan-jangan memang ada orang keyakinan yang dengan keyakinan tertentu memang lebih bicara soal bagaimana hidup setelah mati yang dianggapnya lebih berharga itu. Kita lihat misalnya ada orang yang percaya pada hari kiamat, kepercayaan akhir dunia, ya, atau gerakan-gerakan yang melihat pada konteks nirwana gitu ya, yang secara umum disebut sebagai gerakan apokaliptik gitu ya. Apokaliptik sendiri berasal dari kata bahasa Inggris apocalypse, sesuatu yang jauh, sesuatu yang yang belum sampai pada diri kita dan di mana kita mengejarnya. Nah, kiamat itu kan sesuatu yang masih jauh, yang nggak tahu kita kapan datangnya, tapi kita sebagai umat beragama menganggap itu sebagai ada. Maka pertanyaannya adalah bahwa kalau kiamat itu menjadi sesuatu hal yang natural terjadi, maka orang-orang apokaliptik bicara mengenai kenapa nggak kita ambil kiamat itu sekarang. Juga diyakini nampaknya bahwa untuk mencapai nirwana itu tidak gampang. Harus ada pengorbanan, harus ada silih, ada sacrifice. Maka saya lalu berpikir bahwa jangan-jangan melaparkan diri hingga mati itulah bagian dari tadi, mengorbankan diri, berkorban untuk kemudian menjadi satu hal yang worth it ya. Cocok untuk kemudian membawa dia layak diterima di dunia itu. Jadi soal ada pembunuhan di situ kita sudah singkirkan itu, Prof, kalau Anda melihat ya. Betul. Seiring waktu, saudara, polisi akhirnya berhasil memecahkan kasus ini. Polisi menyebut bahwa kematian sekeluarga di Kalideres ini adalah kematian yang wajar, namun dalam kondisi yang tidak wajar. Hasil penyelidikan kami yang sangat detail dengan berbasis scientific crime investigation, kami telah menemukan bahwa kematian yang terjadi di TKP Kalideres ini adalah kematian wajar dalam kondisi yang tidak wajar. Polisi juga menyebut bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan yang disebabkan oleh pihak luar dalam kasus kematian sekeluarga di Kalideres ini. Tidak ditemukan adanya peristiwa pidana yang menyebabkan kematian 4 orang di TKP tersebut. Saudara, penyebab kematian satu keluarga di Kalideres akhirnya berhasil diungkap oleh polisi setelah melakukan investigasi secara intensif selama 1 bulan. Dan hasilnya, saudara, disebutkan bahwa kematian mereka dianggap wajar, namun dalam kondisi yang tidak wajar. Apa maksudnya? Kita tanyakan hal ini, saudara, bersama dengan Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Indraweni Panjiyoga. Bung Panji panggilannya. Meninggal dengan wajar dalam kondisi tidak wajar. Apa sih maksudnya itu? Artinya adalah bahwa para korban ini meninggal bukan karena tindak pidana atau terjadinya suatu tindak pidana di dalam rumah itu. Kekerasan maksudnya? Ya, melainkan penyebabnya adalah wajar karena sakit. Karena dari masing-masing korban yang ditemukan di rumah itu, menurut hasil kedokteran forensik,
dan patologi forensik yang pertama Pak Rudianto, ayahnya itu sakit saluran pencernaan, ibunya itu ada kelainan di payudara, ini selaras dan ya. Lalu Budianto, pamannya Dian atau adiknya Pak Rudianto, itu sakit karena serangan jantung. Dan Dian sakit karena ada kelainan di paru-paru. Itu yang dimaksud dengan kematian wajar. Wajar. Dalam kondisi tidak wajar. Dalam kondisi yang tidak wajar adalah keluarga ini sangat tertutup. Dia tidak berkomunikasi dengan lingkungan, bahkan dengan keluarga besar. Sudah lebih dari 20 tahun tidak pernah ada komunikasi sama sekali. Tapi dengan istri saya mungkin sekitar 5 tahun yang lalu masih sering WA mengucapkan selamat ulang tahun. Kita sama sekali putus ya hubungannya. Jadi tidak tahu sama sekali kegiatan atau aktivitas apa itu tidak pernah tahu. Kita jadi kaget. Kok kejadiannya aneh gitu. Dan sekaligus ada 4 jenazah. Dalam hasil investigasi polisi itu kan melihat tidak ada perusakan, rumah itu dalam kondisi terkunci dari dalam. Artinya mereka tidak ingin diketahui oleh publik. Betul, karena kita lihat kalau di TKP bahkan jendela pun dicat, rumah kekunci dari dalam dan semua kunci itu ditemukan di kamar yang ada di Budian dan Bu Renia. Ibunya ya. Iya. Dan dengan kondisi seperti itu, polisi tidak melihat ada unsur pidananya. Tidak ada unsur pidana, tidak ada unsur pidana dari luar. Oke. Ya, tidak ada tindak pidana dari luar dalam arti ini misalkan ada pembunuhan. Oke. Ya, terus ada pencurian dan kekerasan. Ini tidak ada. Oke. Karena dalam rumah itu kondisinya semua ya memang rapi, tidak berantakan. Oke. Perlu dipahami nih, unsur pidana, tindak pidana adalah kejahatan dari luar yang menyebabkan keluarga ini meninggal dunia. Oke. Ya, peristiwa yang seperti itu yang kita sampaikan. Jadi tidak ada orang lain yang masuk ke dalam rumah itu untuk melakukan tindak pidana. Dari hasil investigasi polisi, apakah mungkin mereka punya masalah lain? Misalnya masalah finansial, mengingat ada juga informasi mereka menjual sejumlah barang dan lain sebagainya. Kalau masalah finansial itu, salah satu orang di rumah ini menjual mobil. Setelah itu mereka sempat mau menjual rumah. Polisi melakukan penelusuran soal itu juga? Ada keterbatasan yang kita punya, yaitu kita membuka rekening korban karena kan semua sudah meninggal. Bahkan ahli warisnya pun sudah meninggal juga, Dian. Dan Dian adalah satu-satunya ahli warisnya. Jadi tidak bisa kalau ada yang mengatakan ini harus follow the money gitu. Untuk mobil saja, dia tidak mau ditransfer pembayaran mobil. Dia minta cash. Kenapa? Si apa yang didapatkan polisi dengan... Pada saat dia menjual mobil itu, pengakuannya adalah untuk mengobati istrinya yang sakit, Pak Budianto. Padahal kan Pak Budianto ini belum nikah. Tidak menikah. Di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta. Pengakuan kepada penjual. Lalu kami cek ke rumah sakit yang disebutkan oleh saksi, tidak ada satupun nama dari keempat orang yang ditemukan di rumah tersebut. Jadi kalau kita sebutkan ada masalah finansial, tidak juga begitu ya? Iya, keluarga tersebut tidak kelaparan karena dengan uang yang sebesar 160 juta itu ya habis untuk biaya hidupnya mereka. Oke. Pada saat proses olah TKP dan lain sebagainya, ada uang yang juga ditemukan oleh polisi? Artinya mereka tidak punya uang sama sekali? Gini, kematian Dian itu paling terakhir. Oke. Setelah ketiga orang, katakanlah orang tua dari Dian ini, bapak, ibu, dan pamannya meninggal, Dian ini sudah tidak punya life skill. Dia terakhir beraktivitas itu diperkirakan tanggal 22 Oktober. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena ada tanggalan terakhir disobek tanggal 21 dan hanya tanggal 22 yang terpasang di tanggalan tersebut. Nah, kemungkinan itulah terakhir Dian beraktivitas dan tanggal 9 November ditemukan mayat. Oke. Untuk soal sisa-sisa makanan dan lain sebagainya, itu ada ditemukan oleh polisi juga? Ada bungkus makanan. Dan itu terindikasi baru atau? Ada yang sudah lama, ada yang masih baru. Seperti bungkus bakso pun ada yang masih baru gitu. Dan dari fesesnya saja, Budianto dan Dian itu ada mengandung karbohidrat dan serat, berarti sebelum kematian mereka sempat mengkonsumsi makanan. Artinya tidak ada kelaparan, ataupun melaparkan diri? Tidak ada, karena kematiannya sudah jelas. Wajar itu sakit dan sudah dilakukan oleh dokter forensik. Oke. Anda tentu banyak menangani kasus-kasus kematian misterius dan lain sebagainya. Kalau kasus ini, apakah kasus yang memang sulit? Kenapa sulit? 1 bulan. Pertama,
TKP sudah tidak steril, masyarakat sudah masuk, menaburkan kopi. Nah, disitulah kesulitan kami olah TKP awal. Yang kedua, penelitian kedokteran forensik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk hasil yang akurat. Jangan sampai kita kalau kita terlalu terburu-buru menyampaikan hasilnya kepada masyarakat agar tidak akurat, malah menjadi tidak tepat apa yang disampaikan. Kenapa kami sampai selama ini melibatkan beberapa ahli, dari kedokteran forensik, laboratorium forensik, bahkan tim Apsifor, bahkan dari ahli agama dan sosiologi agama, kami mintai keterangan untuk membuat terang kasus ini. Oke, soal temuan adanya buku-buku yang mungkin dipelajari dengan aliran tertentu, itu juga benar ada? Bukan aliran, tapi agama yang ada. Dari keterangan para sosiologi agama, ya orang ini sedang mempelajari, ya mencari petunjuk untuk hidup, begitu. Jadi dianggap ya normal, masih wajar. Dan itu tidak berkaitan atau tidak ditemukan indikasi oleh polisi ikut dengan aliran-aliran tertentu yang selama ini bersuara di luar. Ya, untuk aliran itu tidak kami temukan selaras dengan keterangan dari para ahli. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekte ataupun aliran-aliran tertentu, berarti mereka punya komunitas. Sedangkan hasil digital forensik kami tidak ditemukan komunikasi dengan orang luar, kecuali petugas PLN yang akan appraisal rumah, koperasi simpan pinjam, itu saja. Dari kasus yang kemarin sudah ditangani ini, apa yang kemudian pelajaran bisa dipetik oleh masyarakat? Pertama, masyarakatnya hidup rukun, saling peduli dengan tetangga. Karena kehidupan di Jakarta ini kan sibuk segala macam. Yang kedua, apabila menemukan kejanggalan, pemerintah setempat ataupun ketua RT, RW segera mengecek. Apabila menemukan mayat atau jenazah seperti ini, bantuan masyarakat adalah cukup mensterilkan TKP dengan cara menunggu petugas datang. Yang kemarin mereka masuk dan merusak TKP, langsung siram kopi. Oke, itu menyulitkan juga ya. Baik, AKBP Indraweni Panjioga Kasubdit Jatantras Polda Metro Jaya, terima kasih sudah berbagi informasi di Nilu. Sehat selalu. Terima kasih. Meski Budianto, saudara, disebutkan mempelajari hal-hal yang berbau klinik, tetapi Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau Apsifor menepis dugaan bahwa kematian satu keluarga ini terkait dengan aliran atau sekte tertentu. Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau Apsifor melakukan identifikasi terkait dengan profil dari para korban. Dan hasilnya, saudara, disebutkan 2 anggota keluarga yakni Budianto dan juga Dian memiliki kepribadian yang khas. Bapak Budianto ini memiliki ciri kepribadian yang juga unik, menyukai hal-hal yang bersifat klinik, perdukunan, dan memiliki guru spiritual. Hal ini sudah sejak SMA dia lakukan, dan taraf kecerdasannya memang hanya biasa saja, rata-rata tidak seperti kakaknya. Namun yang bersangkutan memang cukup memiliki peran membantu kehidupan rumah tangga di mana mereka berempat itu tinggal. Nah, kemudian yang terakhir meninggal adalah Ibu Dian Febiana Apsari Dewi. Jadi dia ini sulit mengambil keputusan dan memiliki ketergantungan yang tinggi terutama terhadap ibunya. Ada situasi deny dalam bentuk pathological grieving, di mana dia itu membangun satu keyakinan seolah-olah ibunya masih hidup. Oleh karena itu jenazah Reni ini diperlakukan seperti layaknya orang yang masih hidup, dirawat, dibersihkan. Namun karena kondisi keuangan juga menipis, dibutuhkan untuk hidup bagi yang tersisa di sini adalah Budi dan Dian yang masih hidup. Maka keberadaan mayat Rudi yang juga sudah meninggal sebelumnya ini membuat Budi dan Dian sulit untuk kemudian bisa terbuka menghubungi dan meminta bantuan pada keluarga. Akhirnya jenazah Ibu Reni ini pun tidak dimakamkan. Saudara, polisi memang sudah menyimpulkan kematian keluarga
Kalideres tidak ada unsur pidana. Kematian mereka juga sudah disimpulkan oleh polisi adalah kematian yang wajar. Namun, mungkinkah ada hal yang tersisa yang masih menjadi pertanyaan? Kita coba gali hal ini bersama dengan psikolog forensik ada Indra Giri. Bung Reza, selamat malam. Terima kasih bersama saya. Selamat malam. Bung Reza, saya ingin melihat pandangan Anda dulu. Polisi menyebut tidak ada unsur pidana dalam kematian ini, pun kematiannya adalah wajar. Pandangan Anda? Sebetulnya dalam beberapa kali komunikasi dengan Kapolda Metro Jaya, saya terus terang mendukung apabila pihak Polda Metro Jaya bisa sesegera mungkin menyatakan case close, tentu saja setelah melewati proses investigasi yang memadai. Kenapa saya katakan sebaiknya segera case close? Karena saya khawatir kalau expose atau kisah-kisah tentang kematian satu keluarga ini terus berkepanjangan di publik, maka ini saya khawatirkan bisa menyebarluaskan istilahnya adalah suicide contagion, penularan bunuh diri. Atau orang bisa saja kemudian terinspirasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tanda petik janggal seperti yang bisa kita simak dalam kasus di Kalideres tersebut. Nah, kalau itu yang terjadi berarti copycat suicide, yaitu orang yang mengakhiri hidup dengan cara-cara yang meniru sedemikian rupa. Ini yang saya khawatirkan. Anda tidak melihat ada kejanggalan dalam kematian keluarga ini? Nah, saya punya catatan terkait dengan dua hal. Pertama, yaitu tentang sebab musabab atau faktor kematian, dan yang kedua tentang ada tidaknya indikasi pidana. Kalau saya mulai dari penjelasan tentang penyebab atau faktor kematian, saya sesungguhnya tidak bisa memahami kondisi wajar atau kondisi tidak wajar itu mau kita padankan dengan situasi seperti apa. Karena kalau kita buka referensi ilmiah, faktor kematian bisa dijelaskan lewat 4 hal. Saya membuat singkatan NASH, N-A-S-H. Okay. N itu artinya natural. Seseorang yang meninggal dunia akibat faktor alami. Yang kedua adalah A, accident. Seseorang yang meninggal akibat kecelakaan. Ketiga adalah S, suicide atau bunuh diri. Dan yang keempat adalah homicide atau akibat pembunuhan. Nah, sekali lagi, diksi wajar atau tidak wajar itu mau kita asosiasikan ke yang mana? Tidak jelas. Oke. Dengan kata lain, kalau kita memakai mindset ilmiah gitu ya, kita pakai kosakata yang ilmiah, maka saya justru menganggap penyebutan wajar atau tidak wajar itu kurang terukur. Oke. Multitafsir. Oke. Nah, silakan Polda Metro Jaya yang menurut saya dalam mengkomunikasikan kasus Kalideres ini ke publik, gunakanlah kosakata yang lebih terukur, yang lebih ilmiah. Atau di belakang mereka kan juga ada sekian banyak ilmuwan yang saya yakin sangat kompeten dan tahu persis penggunaan istilah yang tepat seperti apa. Yang kedua, ini karena orang yang meninggal di lokasi itu ada 4 orang, maka boleh jadi tetap perlu dipilah. Si A meninggal karena apa, si B meninggal karena apa, dan seterusnya. Dengan kata lain, tidak bisa menurut saya kita langsung serta-merta menyimpulkan atau pukul rata, oh semua pasti disebabkan oleh kematian akibat hal yang sama. Belum tentu. Tetap harus disisir. Nah, itu terkait dengan Polda Metro Jaya penyebabnya karena sakitnya itu beda-beda semuanya. Bagaimana Bung Reza? Bahkan sakit itu juga bisa kita pilah. Apakah hasil pengkondisian ataukah sakit yang muncul secara alami. Pengkondisian maksudnya gimana tuh, Bung? Misalnya ada kesepakatan bahwa kita tidak makan. Ada kesepakatan bahwa yang sakit tidak usah diobati. Berarti mungkin terjadi pengkondisian bagi kondisi fisik seseorang atau juga kondisi psikis seseorang agar kemudian mengalami kesakitan itu. Jadi penjelasan sakit pun menurut saya masih oke lah, itu lebih definitif, tapi tetap harus bisa dipastikan apakah itu hasil fabrikasi, manipulasi, pengkondisian, ataukah yang sifatnya alamiah muncul dengan sendirinya. Dan dari situ kemudian isu kedua yang perlu dijelaskan ke publik adalah ada atau tidak adanya indikasi pidana di balik kematian mereka. Ambil contoh nih. Ada 2 pasal paling tidak yang perlu diuji. Pertama, pasal 531 KUHP. Kenapa saya mendorong pasal ini diuji? Karena berdasarkan informasi kepolisian, 4 orang tersebut tidak meninggal pada waktu yang bersamaan. Iya. Berarti, adakah kemungkinan sebagian anggota keluarga pada saat itu membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, membutuhkan pengobatan,
membutuhkan makanan, tapi anggota keluarga yang lain tidak memberikan itu. Sehingga anggota keluarga yang pertama tadi meninggal dunia. Kalau itu yang terjadi, maka ini KUHP berkata bahwa orang yang berada dalam situasi butuh bantuan, tapi kemudian tidak diberikan bantuan, maka pihak yang tidak memberikan bantuan itu kena pidana. Adakah kemungkinan sebagian anggota keluarga pada saat itu membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, membutuhkan pengobatan, membutuhkan makanan, tapi anggota keluarga yang lain tidak memberikan itu. Sehingga anggota keluarga yang pertama tadi meninggal dunia. Kalau itu yang terjadi, maka ini KUHP berkata bahwa orang yang berada dalam situasi butuh bantuan, tapi kemudian tidak diberikan bantuan, maka pihak yang tidak memberikan bantuan itu kena pidana. Jadi bisa ada pidana kalau ada pembiaran tadi? Ya, karena sekali lagi 4 orang tersebut dikabarkan tidak meninggal pada waktu yang bersamaan. Baik. Anggaplah 4 orang tersebut bersepakat untuk mengakhiri hidup, untuk rest in peace, untuk meninggal dalam keadaan damai. Kesannya tidak ada masalah ini, kesannya tidak ada masalah. Tapi lagi-lagi, mari kita buka KUHP. Di dalam KUHP, mendorong, membantu, menyemangati, menyepakati orang untuk bunuh diri, itu juga pidana. Nah, karena disitulah saya mengatakan perlu dipastikan, diuji seberapa jauh dua masalah pidana ini ada atau tidak. Di balik meninggalnya 4 orang tersebut. Bung Reza, begini, kalau kita mundur lagi ya ke profil dari 4 orang keluarga di Kalideres ini, ada yang menarik, yaitu 1 orang meninggal itu kan akan terjadi pembusukan, tapi kemudian orang yang tinggal di dalam rumah itu bisa bertahan di dalam rumah. Apakah itu kondisi yang wajar bagi orang bisa tinggal di dalam satu rumah dengan ada orang meninggal dunia? Barangkali gitu? Dari sudut pandang orang luar ya, outsider, kita anggap itu tidak wajar. Tapi di beberapa masyarakat kita ada jenazah yang tidak dimakamkan, jenazah tidak diperabukan, tapi jenazah disimpan sedemikian rupa sampai kemudian maaf ini misalnya menjadi mumi. Lalu kita ingin katakan apa? Apakah ini normal atau tidak normal? Nah, untuk mengatakan normal atau tidak normal, memang lebih bijak kalau kita menyoroti masalah ini sebagai insider. Jadi mencoba memahami barangkali tata nilai yang dianut oleh mereka, tapi tidak menjadikan tata nilai kita sebagai kacamata untuk menyoroti masalah mereka. Kemungkinan biasnya justru akan terjadi di situ. Ambil misal, saya sejak beberapa waktu lalu sudah berspekulasi bahwa boleh jadi ini merupakan kesepakatan untuk mengakhiri hidup bersama, yaitu rest in peace, berakhir dalam damai. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada beberapa informasi yang bisa kita simak juga di masa yang mengindikasikan ke arah meninggal secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Pertama, kondisi TKP atau kondisi dalam rumah dikabarkan relatif rapi. Jadi tidak ada tanda-tanda cekcok, tidak ada perkelahian atau pertengkaran di dalamnya. Yang kedua, pihak keluarga berinisiatif minta agar listrik diputus. Tidak ada persediaan beras, padahal mereka orang yang cukup lah gitu secara finansial. Jadi tampaknya mereka memang ingin mengakhiri urusan-urusan keduniawian. Tidak ada sisa utang, tidak ada barang yang rusak, tidak ada makanan yang menjadi busuk, dan seterusnya. Yang ketiga, posisi jenazah juga maaf ini tidak bergelimpangan di sana-sini, tetapi tergeletak dengan tanda petik sewajarnya. Jadi saya bayangkan semua hal itu mengindikasikan mereka sepertinya memang sudah bersiap diri untuk menyongsong kematian secara sengaja. Nah, tambah lagi satu hal, saya simak juga ini di media, ada keluarga yang mengatakan bahwa mereka ingin menjemput jenazah lalu mengkremasi. Saya bisa saja keliru ya, tapi yang saya bayangkan, yang saya pahami bahwa pada kelompok masyarakat yang melakukan kremasi, ini memandang kematian itu sebagai sebuah proses transisi saja. Dari satu format kehidupan ke format kehidupan yang lain. Anggaplah
pada format kehidupan yang sekarang seseorang merasa tidak lagi bisa berdharma gitu ya. Maka mereka berusaha secara aktif untuk menuju format kehidupan berikutnya dengan harapan disitulah mereka bisa berdharma. Nah, rangkaian informasi ini mengirimkan indikasi sekali lagi yang kemudian saya katakan boleh jadi ini tanda mereka bersepakat untuk mengakhiri hidup bersama-sama dengan cara yang tentram, dengan cara yang damai menurut ukuran mereka. Rest in peace. Baik, Bung Reza, pertanyaan terakhir saya untuk Anda. Apakah Anda mengharapkan polisi bisa membuka lebih clear lagi soal kasus ini, atau Anda merasa sudah cukup, sudah cukup sampai di sini, tapi ada hal penting yang mungkin pelajaran penting yang bisa diambil? Sebagaimana tadi saya katakan, saya mendorong pihak kepolisian untuk segera mungkin menyatakan case close. Case close tanpa simpulan definitif pun tidak jadi persoalan. Jadi berkasnya disimpan sampai suatu saat dengan harapan kemampuan investigasi penyidik semakin baik, teknologi investigasi juga semakin modern, mudah-mudahan berkasnya bisa dikeluarkan kembali lalu dilakukan penyelidikan ulang. Itu sangat wajar. Baik, terima kasih Bung Reza Indragiri, psikolog forensik, atas informasi di program Niluh. Sehat selalu. Lengkap sudah kepingan fakta kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Setelah hampir 1 bulan mendalami kasus misterius ini, polisi akhirnya merilis resmi penyebab kematian. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau penyebab lain yang melibatkan pihak luar, menjadikan kasus ini sebagai kasus kematian yang wajar. Tidak ada peristiwa pidana, maka kasus ini ke depan akan kami hentikan penyelidikannya. Hasil penyelidikan kami yang sangat detail dengan berbasis scientific crime investigation, kami telah menemukan bahwa kematian yang terjadi di TKP Kalideres ini adalah kematian wajar dalam kondisi yang tidak wajar. Disebut kematian wajar karena satu keluarga meninggal secara alami akibat penyakit yang mereka derita. Hal ini diperkuat oleh hasil pemeriksaan tim kedokteran forensik. Dengan jelas dan yakin kami dapat menyatakan bahwa sebab kematian dari Bapak Rudianto dan Reni merupakan penyakit pada saluran cerna, dan untuk Ibu Reni adalah kelainan pada payudara. Sedangkan sebab kematian yang pasti dari Pak Budianto adalah serangan jantung yang baru atau akut. Untuk sebab kematian dari Ibu Dian merupakan gangguan pernafasan yang disertai dengan penyakit pernafasan yang kronis. Pada keempat jenazah, secara yakin kami tidak menemukan tanda-tanda kekerasan maupun luka-luka pada keempatnya. Artinya, segala spekulasi soal penyebab kematian satu keluarga ini terpatahkan. Ya, kematian mereka memang menggegerkan publik. Jenazah para korban ditemukan mengering. Alhasil, dugaan kelaparan, sengaja menghilangkan nyawa, hingga sedang mendalami ajaran tertentu menyeruak. Apalagi sempat ditemukan barang-barang yang mengindikasikan kegiatan ritual di tempat kejadian perkara. Hasil sementara dari penyelidikan kami, khususnya terhadap pemeriksaan orang-orang terdekat korban ini, itu menyatakan bahwa memang ada kecenderungan salah satu daripada anggota keluarga ini, yaitu atas nama Budianto, ini cenderung dominan dan memiliki sikap yang positif terhadap ritual-ritual tertentu. Namun, semua dugaan itu terbantahkan. Setelah dilihat dan dibaca, buku ini tidak ada yang aneh, tidak ada yang istimewa, karena buku tersebut buku-buku biasa yang bisa ditemukan dan bisa dibeli di luar umum. Jadi saya kira ini bukan menunjukkan bahwa mereka sedang mengkaji suatu pemahaman sekte tertentu atau keagamaan tertentu. Yang ketiga, ditemukan fakta bahwa mereka
sedang melakukan ritual tertentu karena ada beberapa rajah atau wafak gitu ya, atau kemudian mantra. Nah, ini sesungguhnya ritual-ritual yang dilakukan oleh keluarga ini itu juga sesungguhnya bukan aneh, karena orang di luar sekte pun atau orang kebiasaan biasa pun juga melakukan ritual-ritual seperti yang dilakukan oleh keluarga ini. Meski polisi telah resmi menutup kasus kematian satu keluarga di Kalideres, kasus ini harus jadi pembelajaran, utamanya soal hidup bermasyarakat dan memupuk kepekaan lingkungan sekitar. Hidup bertetangga adalah keniscayaan. Bertetangga hendaknya mengasah kepedulian, menjaga harmoni dan kehangatan, saling jaga dan terjaga kala ada yang tak biasa. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa.